Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif. Iya baik, di sini sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu definisi dari model pembelajaran kooperatif, yaitu salah satu yang bisa dilakukan adalah menggunakan cooperative learning model. Cooperative learning adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di kelas. Ya, adapun ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Berdasarkan definisi tersebut, karakteristik model pembelajaran kooperatif sebagai berikut. Yang pertama itu siswa belajar dalam kelompok. Yang kedua, siswa memiliki rasa saling ketergantungan. Yang ketiga, siswa belajar berinteraksi secara kerjasama. Yang keempat yaitu siswa dilatih untuk bertanggung jawab terhadap tugas. Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif yaitu menyajikan tujuan pembelajaran dan motivasi siswa, menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok belajar, membimbing siswa untuk belajar berkelompok, melakukan evaluasi, dan memberikan penghargaan. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yaitu poin D, isi. Analisis dan sintesis. Siswa melakukan analisis dan evaluasi terhadap data informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian, siswa merencanakan bagaimana data dirangkum dengan menarik untuk dipresentasikan pada teman sekelas. Presentasi produk akhir. Setiap kelompok mempresentasikan subtopik yang telah dipelajari kepada teman-teman agar semua siswa memiliki perspektif yang lebih luas. Di sini poin selanjutnya, pengertian model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan keterlibatan semua peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok kecil. Kelompok kecil tersebut terdiri dari beberapa peserta didik yang kemampuan berbeda. Dengan demikian, akan terjalin kerja dan sikap saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ditugaskan. Oleh sebab itu, pembelajaran ini biasa disebut sebagai pembelajaran gotong royong. Pengertian pembelajaran kooperatif menurut para ahli. Di sini yang pertama, Usman. Cooperative learning adalah belajar kelompok atau bekerja sama. Yang kedua, Barton. Cara individu mengadakan relasi dan bekerja sama dengan individu lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, David dan Roger Johnson. Strategi pembelajaran dalam bentuk kelompok kecil di mana setiap peserta didik memiliki tingkat kemampuan berbeda dengan menggunakan berbagai aktivitas belajar untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi. Yang keempat, Nur Hadi. Metode pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Yang kelima, Slevin. Berbagai model pembelajaran di mana para siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari berbagai tingkat prestasi, jenis kelamin, dan latar belakang etnik berbeda. Tujuan model pembelajaran kooperatif. Tujuan model pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Membentuk peserta didik menjadi pribadi yang lebih kuat dan peduli sesama. Menciptakan keaktifan serta keterlibatan semua peserta didik dalam pembelajaran. Meningkatkan nilai akademik pembelajaran melalui kerjasama dan kelompok. Mengembangkan kepekaan sosial peserta didik. Melatih peserta didik untuk bijak dalam menerima perbedaan peserta didik lain. Metode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif bisa dilakukan melalui beberapa metode seperti berikut. 1. Metode STAT. Metode yang dikembangkan oleh Robert Slevin ini bisa digunakan oleh guru dalam memberikan tugas mingguan peserta didiknya
Adapun langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif dengan metode STED ini adalah sebagai berikut. Guru membagi peserta didik dengan berbagai kemampuan dalam kelompok kecil yang berisi 4-5 anggota. Artinya, peserta didik dalam satu kelompok harus beragam tingkat kemampuannya. Yang kedua, metode Jigsaw. Sebenarnya, penerapan metode ini hampir sama dengan metode STED. Adapun langkah penerapan pembelajaran kooperatif dengan metode Jigsaw adalah sebagai berikut. Guru membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 peserta didik. Setiap kelompok kecil diberi penugasan berupa analisis materi pada bagian tertentu. Hasil analisis kelompok kecil didiskusikan lebih lanjut dalam kelompok besar yang cakupan materinya berbeda-beda. Di akhir pembelajaran, guru melakukan evaluasi terkait hasil diskusi. 3. Metode G. Pada metode ini, peserta didik dilibatkan dalam menentukan rencana permasalahan yang dipelajari. Keempat, metode Picture and Picture. Metode ini menekankan pada penggunaan gambar agar peserta didik semakin tertarik dengan materi yang sedang dibahas. Lebih optimalnya lagi jika metode ini digunakan untuk mata pelajaran sains. 5. Metode TPS. Langkah penerapan metode pembelajaran TPS ini adalah guru memberikan sebuah permasalahan pada setiap kelompok. Lalu, anggota kelompok diminta untuk mendiskusikannya di akhir. Pembelajaran setiap kelompok mengumpulkan hasil diskusinya pada guru untuk dilakukan penilaian. Ya, di sini saya akan melanjutkan yaitu kelebihan pembelajaran kooperatif. Kelebihan pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Peserta didik bebas berinteraksi dengan peserta didik lain yang beragam, menumbuhkan rasa kepeduli dengan teman sebaya, meningkatkan rasa terpercaya diri peserta didik, melatih peserta didik dalam beradaptasi dengan lingkungannya, mempererat tali pertemanan dan persaudaraan, meningkatkan hasil akademik pembelajaran karena setiap peserta didik selalu dilibatkan dalam upaya pemecahan masalah. Adapun kekurangannya yaitu jika anggota dalam kelompok tidak solid, maka peserta didik yang tidak bertanggung jawab pada tugasnya hanya akan mengekor kelompoknya. Peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan lebih tinggi berpotensi mengabaikan rekannya yang dianggap di bawahnya. Jika tidak diarahkan dengan cukup baik, peserta didik bisa mengalami kesulitan dalam memahami materi secara komprehensif. Ya, jadi kesimpulannya yaitu dari beberapa pengertian menurut para ahli dapat kami simpulkan bahwa pembelajaran kooperatif adalah cara belajar dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang saling bekerja sama dan diarahkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Itu saja hasil pemaparan kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.